Pada sidang BPUPK pada tanggal 10 Juli 1945, kita akan membahas poin yang merupakan perdebatan dan perbedaan pendapat bukanlah suatu permusuhan, melainkan bagian dari ikhtiar bersama dari mencari rumusan dasar negara Indonesia. Yang tepat dan sidang persetujuan bersama ini adalah antar kalangan yang semula berbeda tempat. Saya buka. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, sebagai bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, maka dicarikan titik temu dalam panitia 9 yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya panitia 9 menyepakati preambul yang disampaikan oleh Soekarno. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, 7 kata dalam preambul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan. Alasannya, terdapat keberatan dari satu kelompok anak bangsa terkait dengan 7 kata dalam preambul tersebut. Demi menjaga keutuhan bangsa, akhirnya Hatta mendiskusikan tentang rencana penghapusan tersebut kepada tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Wahid Hasyim. Ki Bagus Hadikusumo misalnya mengatakan, dalam pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pemeluk-pemeluknya adalah menurut keterangan tidak ada haknya dalam kata Arab, dan menambahkan janggalnya kata-kata. Jadi tidak ada artinya dan menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan, dan pada prakteknya maksudnya sama saja. Kesaksian Kiai Haji Maskur menceritakan pertemuan 5 tokoh di akhir bulan Mei 1945 yang membahas tentang dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK. Tim Arsip Nasional Republik Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh Muhammad Dieng Masjid sempat melakukan wawancara kepada Kiai Maskur. Berikut adalah transkripsi sejarah lisan yang disampaikan Kiai Maskur tersebut. Saya Wahid Hasyim Al-Muzakir dari Yogyakarta bertiga berempat dengan Muhammad Yamin. Ada apa Kiai Maskur? Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam negeri ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air tapi tidak pecah? Coba kita tanya Yamin dulu. Bagaimana Yamin dulu tanah Jawa, tanah Indonesia ini? Zaman dulu orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, untuk meminta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa begitu. Nah, ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma di mana Tuhan itu?
Dan siapa Tuhan itu? Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di banikar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia ketuhanan. Mufakat? Bangsa ketuhanan. Tulis. Ketuhanan. Lalu bagaimana bangsa Indonesia selanjutnya? Selanjutnya, kelima tokoh tersebut melanjutkan dialog dengan topik peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana percakapan berikut. Bangsa Indonesia tubuh satu sama lain begitu rupa. Kalau datang dikasih redang, kalau makan diajak makan, pokoknya begitu dalam isinya. Begitu rupa itulah bahasa Jawa yang dulu. Sampai kalau sama-sama menemani. Kalau begitu, bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain suka menolong. Kerjasama peri kemanusiaan. Kita kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan. Kalau orang lain yang salah dihantam, tidak adil itu. Jadi harus adil. Biar anaknya kalau salah, dia salah. Dihukum bagaimana? Ini Islam. Ya benar, ini memang. Lantas ada lagi, siapa dulu? Ada orang budaya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Upayanya orang bawahan pengemis. Kalau kasih uang dilempar saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi. Cerita Kiai Mazkur kepada Muhammadiyah Masjid berlanjut pada diskusi tentang gotong royong dan musyawarah mufakat. Berikut adalah transkripsi dialog tersebut. Lantas sampai kepada orang Indonesia itu dulu, orang Jawa itu dulu suka memberikan apa-apa sesama tetangganya. Kalau rumah ini tidak punya cabai, minta rumah sini. Kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini. Kan begitu. Jadi orang Jawa dulu kalau mau masak di rumah minta garam pada tetangga. Ini diusulkan oleh Bung Karno. Ini namanya tolong menolong, gotong royong. Lantas ada lagi bangsa Jawa itu dulu sampai kepada ada 5 itu. Begini kalau ada apa-apa, kumpul orang-orang desa itu, satu sama lain, tanya bagaimana baiknya begini. Ini dikatakan oleh Bung Karno. Jadi, bangsa kita itu dulu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya, mufakatan. Kalau mau menamakan anaknya, dinamakan siapa mufakatan. Yang diambil suara biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa itu dulu minta apa-apa, dikasihkan. Sampaian minta apa? Biar di sini habis diberikan solidaritas sosialnya. Lalu ditanyakan kepada Islam. Islam memang zakat. Kita kewajiban zakat. Kita memberikan sama fakir miskin, yang kaya memberikan ke fakir miskin. Jadi sampai kesimpulan 5 itu. Kesepakatan tentang 5 dasar yang dikenal Pancasila itu juga diungkap oleh Kiai Mazkur sebagai berikut. Kesimpulan 5 tadinya mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan rukun Islam itu 5. Jadi 5 ini saja bisa dikembangkan satu persatu. Tetapi jangan ditambah hitungannya supaya bisa 5. Ramai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, sampai subuh. Ini dijadikan oleh Bung Karno Pancasila, menjadikan penggantinya dasar Islam negara. Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu isinya diambil, kalau Pancasila musamanya yang diambil. Sila-sila itu musamanya Islam. 5 ini umat Islam. Ini sebagai musamanya, isi Islam, isim Islam, musamanya Pancasila. Lalu, bagaimana sebenarnya argumentasi masing-masing kelompok tersebut? Pertanyaan ini membawa kita pada keharusan melakukan klasifikasi pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Sebagaimana lazim diketahui, 2 pandangan tentang hubungan agama dan negara itu dibagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasarkan pada agama masuk dalam kelompok pertama. Ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Ma'arif, dan lain sebagainya. Kedua,
Kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam masuk dalam kelompok ini adalah Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Nastir, dan lain sebagainya. Tentu saja ada banyak tokoh lain, baik yang berada di kelompok pertama maupun di kelompok kedua. Telah selesainya sidang kali ini pada tanggal 10 Juli 1945 tentang perumusan Pancasila yang dihadiri oleh Panitia 9 telah selesai.